Halo teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton video pelatihan Product Knowledge ini. Jadi pada sesi kali ini kita bakal bahas mengenai pembekalan produk dari perumahan yang akan kita pasarkan bersama, yakni proyek Tenang Jiwa Residence ya, klaster komersil yang terletak di Kota Selong yang dibangun oleh PT Sinergi Investindo ya. Jadi saya di sini Ongki Oktama Putra selaku direktur dari PT Sinergi Investama Propertindo dan proyek Perumahan Tenang Jiwa Residence akan mengajak teman-teman semua untuk kita akan bareng-bareng belajar atau saya akan paparkan product knowledge atau pembekalan produk detail mengenai Perumahan Tenang Jiwa Residence sehingga nanti kita teman-teman semua saya punya keyakinan yang lebih kuat dan kita bisa mengeluarkan keyakinan tersebut kepada konsumen sehingga konsumen akan lebih mudah untuk closing atau membeli unit dari teman-teman semua ya. Nah, jadi agen properti itu teman-teman merupakan karir yang sangat-sangat menarik ya. Sehingga saya juga dulu memulai karir saya di properti sebagai seorang agen atau broker freelance. Nah, jadi sebelum kita bisa menjual proyek, menjual perumahan, menjual unit properti, itu kita harus punya pengetahuan tentang product knowledge atau produk yang mendetail. Kelebihannya apa, kekurangannya, dan lain sebagainya. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai dua hal. Pertama, pondasi dari seorang pemain di industri properti. Yang kedua adalah pembekalan mengenai spesifikasi teknis dari produk perumahan Tenang Jiwa Residence. Yuk, mari kita mulai. Oke, yang pertama teman-teman adalah di sini ada property mastery ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus bisa bermain di industri properti? Ada beberapa hal teman-teman yang menguatkan niat atau iman kepercayaan kita ya di industri properti. Yang pertama adalah ilmu properti itu melambangkan teman-teman adalah ilmunya orang kaya ya. Jadi baik orang kaya di tingkat lokal, kampung, desa, bahkan sampai kota, itu pasti mayoritas asetnya atau kekayaannya berada di properti baik berbentuk tanah, rumah, dan lain sebagainya. Dan juga ilmu properti itu sejak zaman dahulu sampai sekarang itu merupakan ilmunya orang kaya. Yang ibaratnya kalaupun misal kita kaya nih, rata-rata kan naruh asetnya di properti. Kalaupun belum kaya, kita juga bisa kaya melalui industri properti. Dan sebenarnya ilmu properti ini bisa dibilang ilmu yang eksklusif teman-teman. Jadi jarang sekali orang membagikan ilmunya mengenai ilmu bagaimana orang-orang tersebut mengakumulasi asetnya dari ilmu properti. Nah, sekarang dengan kita mulai masuk di industri properti, kita insya Allah juga akan bisa nanti memahami, bisa mempraktikkan ilmu properti yang merupakan ilmunya orang kaya, baik dari dulu sampai sekarang. Yang kedua, pengetahuan properti dan properti itu sendiri itu melambangkan dari sebuah pride atau kebanggaan. Contoh teman-teman misal punya rumah di Pondok Indah, ketika ditanya sama seseorang itu merupakan kebanggaan tersendiri. Kita tinggal di komplek elit dan sebagainya. Dan juga kepemilikan aset yang banyak gitu melambangkan sebuah pride. Ada orang-orang yang memang membeli properti bukan sekedar fungsionalitas tapi karena melihat keindahan estetika desain, lokasi yang luxurious gitu sehingga itu melambangkan kebanggaan tersendiri. Yang ketiga, properti atau tanah itu merupakan sejak berabad-abad yang lalu itu merupakan salah satu alasan bagaimana sebuah bangsa, sebuah negara ataupun wilayah itu dulu saling diperebutkan atau invasi. Itu kan perebutan wilayah. Jadi properti ini sejak berabad-abad yang lalu merupakan suatu hal yang sakral. Yang terakhir, kita ini adalah orang spesial teman-teman kalau kita memahami, menguasai, punya pengetahuan ilmu dan punya skill di bidang properti. Karena itu ilmunya orang kaya, melambangkan kebanggaan dan juga ini merupakan suatu hal yang sakral ya. Dan juga insya Allah ini bisa jadi jalan kita bisa meraih kebebasan finansial ya, keuangan yang lebih baik dan ekonomi yang lebih bagus lagi di masa mendatang ya. Next. Jadi teman-teman di dalam industri properti itu kita bisa masuk di dalam 4 kuadran. Tapi di dalam 4 kuadran ini punya tantangan tersendiri. Nah, sekarang untuk masuk di bagian awal atau level 1 itu bahkan bisa dibilang tanpa modal. Bahkan kalaupun pakai modal ini minim banget. Itu kita menjadi seorang betul, agen properti atau broker. Nah, jadi agen atau broker properti simpelnya itu kita mendapat penghasilan dari komisi yang dikasih oleh seorang owner
properti, baik berupa tanah atau rumah yang kita jual. Jadi contoh, kita menjual rumah senilai 1 miliar. Dengan kita kesepakatan komisi diberi 3%, maka 3%-nya kita dapat sebesar 30 juta. Hitung-hitung kalau misal kita menjual rumah tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, itu kita mendapatkan penghasilan 30 juta dalam per bulan gitu. Itu tergantung penjualan. Kalau kita bisa menjual lebih banyak, tentu uangnya juga tidak terbatas. Yang kedua, kita bisa menjadi seorang kontraktor. Jadi kontraktor itu di dalam industri properti adalah perseorangan atau perusahaan yang membangun unit properti baik dari seorang developer atau seorang pribadi. Nah, yang ketiga, kita bisa menjadi nanti seorang developer, yakni seorang atau perusahaan yang mengembangkan sebuah kawasan atau wilayah dari tanah kosong menjadi sebuah bangunan, baik berbentuk landed house atau perumahan, baik berbentuk hotel, atau bahkan kalau kita bisa menjadi seorang developer tanah kapling ya. Jadi developer tanah kapling itu teman-teman, kita membeli tanah secara grosir atau besar, nanti kita bisa potong jual kecil-kecil. Yang terakhir, kita bisa menjadi seorang investor, yakni investor orang yang itu nanti membeli sebuah kepemilikan properti dan disewakan lagi. Contoh kos-kosan, kita misalkan membeli unit apartemen yang kita sewa-sewakan. Nah, bisa juga seperti itu ya. Nah, jadi investor itu kan adalah seni gimana uang menghasilkan uang. Jadi uang yang tadi kita punya, kita putar, kita belikan properti, lalu properti tersebut kita sewakan. Bisa tanah juga kita sewakan ya. Nah, itu ada 4 kuadran. Nah, nomor 1 merupakan entry level atau jalan masuk yang paling mudah, karena menjadi seorang broker tidak membutuhkan modal awal. Kalau developer kan kita perlu beli tanah, kontraktor kita perlu bentuk tim, kita perlu punya alat, sedangkan investor juga kita perlu punya uang. Nah, broker itu bahkan tidak membutuhkan uang di awal. Kita hanya butuh menemukan listing atau produk yang akan kita bisa jual. Kedua, kita mungkin ya sedikit kuota untuk beriklan, dan yang ketiga mungkin saat menemani konsumen survei lokasi. Nah, selain itu kita tidak ada biaya khusus. Nah, teman-teman yang mahasiswa, yang orang umum, ibu rumah tangga, semua kita bisa memulai karir sebagai seorang broker properti. Banyak pengusaha-pengusaha properti yang sukses sekarang dulu berawal dari seorang broker properti ya. Jadi semangat terus, kita harus terus belajar. Next. Nah, teman-teman, jadi broker properti itu punya 2 tipe. Ada broker atau agen properti yang in-house, yang mana marketing properti atau agen properti in-house ini merupakan seorang yang dikontrak memang secara resmi dan khusus oleh perusahaan, sehingga itu terbatas untuk memasarkan proyek atau perumahan atau bahkan tanahnya khusus yang dimiliki oleh perusahaan tempat dia bekerja. Ada kontrak profesional, digaji bulanan, dan ada komisinya. Biasanya yang in-house di perusahaan itu komisinya lebih kecil dibanding dengan agen properti yang freelance atau broker properti freelance. Yang kedua, ada yang freelance atau pekerja bebas. Ini nggak terikat sama satu perusahaan, tapi dia bebas memasarkan berbagai proyek yang dimiliki oleh berbagai perusahaan. Nah, sehingga komisinya biasanya lebih besar, tapi tidak ada gaji bulanan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa semua bareng-bareng kita memulai menjadi seorang broker freelance. Tidak membutuhkan modal, hanya butuh ketekunan dan kemauan untuk belajar ya, dengan penghasilan yang tak terbatas. Nah, benefitnya kita menjadi seorang broker properti itu, satu adalah kita punya high income potential job. Jadi maksudnya adalah kita punya potensi pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Karena dari pengalaman saya pernah menghasilkan sampai 300 juta itu dengan menjual 8 unit rumah ya. Dengan di dalamnya saya tuh mendapatkan keuntungan per unit sekitar dari range 30 sampai 50 juta. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu saya selesaikan dalam jangka waktu 7 bulan ya. Nah, sehingga jadi pekerjaan sebagai broker properti itu merupakan pekerjaan yang punya pendapatan lebih tinggi. Teman-teman bisa bandingkan kalau kita kerja di coffee shop itu sebagai waiter dengan gaji 1 juta per bulan. Maka kalau kita kerja 8 jam per hari kali 26 hari, itu kita kerja sekitar 230 jam. Dibagi 1 bulan, maka penghasilan kita per jam itu sekitar 4.500. Nah, bayangkan teman-teman dalam 1 bulan bisa menjual 2 saja unit properti misalkan, atau nggak usah deh 1 dah, dengan komisi itu sebesar 7 juta. Dan itu fleksibel waktu pekerjaannya, sehingga pekerjaan sebagai broker itu insya Allah jauh lebih menjanjikan.
dibanding kita asal cari kerjaan dengan gaji rendah yang tidak membutuhkan skill. Nah, sebagai broker itu membutuhkan kemampuan kita untuk terus belajar, meningkatkan skill, nanti penjualan kita juga pasti akan meningkat seiring dengan skill kita. Yang kedua, jaringan bonafide. Jadi pengalaman saya pribadi teman-teman, saya pernah membuka proyek tanah luasan 4.300 meter itu saya dapat dari jaringan saya, konsumen yang pernah saya bantu mencari rumah di Mataram, ya. Ternyata beliau punya tanah di dekat lokasi saya tinggal di Lombok Timur. Nah, itu akhirnya apa? Beliau mempercayakan tanahnya untuk dikerjasamakan dengan saya sebagai pengelola, dan alhamdulillah sekarang proyek tersebut masih berjalan, ya. Sebesar 43 area atau 4.300 meter tanah kapling. Yang ketiga, waktu fleksibel. Jadi teman-teman sebagai broker freelance itu punya waktu yang tidak terikat kan dengan perusahaan. Jadi freelance teman-teman bisa bebas mengerjakannya di mana aja, di pantai mungkin sambil slow-slow, atau mungkin di rumah dan kapanpun. Nah, tapi bukan berarti dengan waktu yang fleksibel teman-teman jadi slow. Jadi tapi itu jadikan jadi motivasi untuk semakin lebih ekstra bekerja dan juga bikin cuannya makin gede tentunya kan. Nah, yang selanjutnya insya Allah modal minim sama hasil jumbo. Jadi kenapa saya bilang modal minim hasil jumbo? Karena ya bisa dibilang untuk produk yang kita pasarkan kan tidak butuh modal. Kita hanya butuh kesepakatan dengan seorang pemilik unit properti baik perusahaan ataupun pribadi. Nah, selanjutnya kita memasarkan dan komisinya lumayan gede dibanding kita bekerja dengan bayaran UMR ataupun di bawah UMR dengan jam kerja yang lebih panjang. Yang terakhir tuh, kalau kita benefit kita menjadi seorang broker adalah kita menguasai ilmu mahal atau ilmunya orang kaya seperti poin nomor 1 tadi, ya. Nah, selanjutnya sorry teman-teman, ini kebuka nih. Oke. Ya, jadi cara sukses atau berkembang di industri properti itu satu, kita butuh waktu teman-teman. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan itu selalu takes times. Nggak ada yang instan, kita mulai sekarang mungkin besok langsung kaya. Itu nggak ada ceritanya, ya. Nah, bahkan untuk kita lahir pun butuh 9 bulan. Nah, sama juga kita berproses di industri properti. Kita memulai sebagai broker, mudah-mudahan kita bisa sampai level pada investor. Itu butuh waktu teman-teman, butuh waktu untuk kita belajar dasar, product knowledge, skill follow up, skill komunikasi yang bagus, sehingga itu juga nanti berbarengan dengan pendapatan kita. Butuh waktu. Jadi teman-teman baru memulai harus sabar, harus kerja keras, harus belajar yang ekstra, nanti insya Allah hasilnya juga maksimal. Kedua, tidak ada tuh kata gagal kalau kita tidak berhenti. Jadi simple, kita akan gagal di industri properti kalau kita yang ngerasa baru sebulan, 2 bulan belum dapat hasil terus kita menyerah. Ya itulah kegagalan sesungguhnya kalau kita tidak lanjut. Justru kalau kita terus lanjut, pelajari apa yang kurang efektif, kita belajar lagi, insya Allah nanti hasilnya pasti kelihatan. Ketiga, pahami detail product knowledge. Jadi kenapa pelatihan product knowledge ini penting teman-teman? Ini merupakan dasar gimana caranya kita bisa menularkan keyakinan, membuat konsumen ingin menyerahkan uangnya yang besar itu kepada kita, membeli lewat kita, ya. Jadi pengetahuan tentang product knowledge itu juga nanti berbarengan dengan keyakinan konsumen terhadap kita. Selain penampilan kita yang menarik, selain juga etika kita yang bagus, attitude kita, pengetahuan kita, cara kita menjelaskan, dan juga pengetahuan detail kita mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konsumen itu penting sekali. Dan itu ada di product knowledge atau pembekalan produk yang akan kita bahas pada kali ini. Selanjutnya yang kelima adalah kita harus memahami yang namanya game probabilitas. Jadi game probabilitas itu adalah game angka, di mana teman-teman contoh untuk mendatangkan satu pembelian atau satu closing konsumen kepada properti yang kita jual, itu kita harus bisa hitung berapa orang yang survei sebelumnya, berapa iklan yang kita lakukan. Nah, sehingga itu ada polanya. Misal untuk mendatangkan satu orang survei butuh kita memfollow up 10 orang. Maka kalau misalkan untuk closing 1 kita butuh 20 orang yang datang ke proyek, maka 20 kali 10 maka kita harus memfollow up 200 orang yang kita harus follow up lewat WA. Nah, untuk mendatangkan 200 orang yang terfollow up lewat WA, maka butuh berapa iklan? Contoh, kalau kita butuh 500 iklan untuk mendatangkan 200 orang survei, untuk mendatangkan 200 orang di WA, maka kita harus bisa hitung. Kita harus hitung budgetnya kalau misalkan kita pakai iklan berbayar. Untuk mendatangkan 500 leads di FB itu kita butuh berapa? Misal kalau kita butuh iklan sebanyak 20 kali per hari, kali kalau kita ngiklan sebulan 30 kan udah 600. Jadi seperti itu. Pahami angka-angkanya, lihat data-data berbasis angka.
Yang terakhir tuh insya Allah kita gaspol doa terus setelah kita berikhtiar maksimal, dan juga insya Allah kita bisa sedekah. Nah, oke, jadi teman-teman seperti itu untuk yang pertama. Nah, selanjutnya di sini sekarang ini adalah gambaran site plan atau denah dari coupling di proyek Tenang Jiwa Residence. Total di sini ada 19 unit, teman-teman. Ada 19 unit rumah dengan luasan 100 meter itu atau satu area ya, dengan ada nanti satu fasilitas musola yang akan kita kasih ke proyek Tenang Jiwa Residence. Nah, teman-teman, jadi dengan jalan di sini kan ada jalannya seluas atau selebar itu 5 meter ya. Untuk lebar jalannya ini sudah lumayan besar, bisa papasan mobil ya. Nah, sedangkan ada 2 unit coupling di bagian A4 dan A5 ini itu yang punya luasan sedikit berbeda ya. Jadi ini saya gariskan ini. Ada 2 unit coupling ini yang luasannya itu di luasan 105. Selain dari itu yang 17 unit lainnya seluas 100 meter ya. Nah, oke. Nah, jadi sedangkan tipe rumahnya nanti itu yang akan kita jual, teman-teman, itu satu tipe ya. Tipe 36 atau 6 kali 6 meter dengan luasan tanah tadi kan 100 meter, itu yang akan kita jual. Tanahnya tipe 1 area atau 100 meter, tipe rumahnya tipe 36 di proyek Tenang Jiwa Residence. Nah, seperti inilah bentukan rumahnya, teman-teman. Ini merupakan rumah dengan konsep Passat Skandinavian. Ini konsep Eropa ya. Konsep Skandinavian villa. Jadi kebetulan lokasinya kita itu asri dan enak gitu ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan konsep rumahnya, konsep Skandinavian dan konsep villa. Nah, ini penampakannya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini link lokasi proyek. Jadi lokasi proyek ini detailnya terletak di Kota Selong, teman-teman. Kota Selong ya, dekat SMA 1 Selong di Kelurahan Kelayu Selatan, Kokok Lau ya. Ini link ke proyek. Jadi letaknya di Kota Selong, dekat SMA 1 Selong ya. Nah, selanjutnya di sini ini sedikit rangkuman, teman-teman, untuk proyek ini. Merupakan proyek komersil dengan konsep villa dengan total luas lahan di 24 area atau 2.400 meter. Kita lengkapi dengan musola ya, dengan akses super strategis, dekat dengan masjid besar, dekat dengan SMA 1 Selong, kampus Idkes Muhammadiyah, dan seperti Taman Tugu, kantor DPRD Lombok Timur, dan tempat akses dari fasilitas publik lainnya dengan jalan seluas atau selebar 5 meter ya, bisa mobil bersimpangan. Ini sedikit rangkumannya ya. Nah, selanjutnya di sini lokasinya tadi sudah. Nah, selanjutnya di sini, teman-teman, untuk legalitas dari proyek perumahan ini atau dari setiap rumah itu adalah SHM atau sertifikat hak milik, merupakan surat kepemilikan dengan level tertinggi dari sebuah surat kepemilikan properti, yakni SHM, sertifikat hak milik. Nah, seperti rumah warga, seperti rumah kampung biasanya, itu ada rumahnya, ada sertifikatnya ya, dengan bangunan seperti bangunan pribadi. Nah, selanjutnya, teman-teman, nah ini kita akan bahas analisa SWOT, atau kita akan bahas nih analisa apa kelebihannya proyek kita atau perumahan yang kita pasarkan, apa saja kekurangannya, bagaimana cara menjawab kalau konsumen membahas kekurangannya, dan bagaimana peluang dan tantangannya ya, analisa SWOT-nya dari proyek Tenang Jiwa Residence. Nah, teman-teman, jadi untuk kekuatannya, pertama adalah kita harus tekankan bahwa kita punya tanah terluas dibanding dengan kompetitor, karena kompetitor kita kan rata-rata rumah subsidi, tanahnya 80, bangunan tipe 30. Kita tanahnya lebih 20 meter atau sangat besar sekali kan, tanah terluas. Itu kita tekankan konsumen, tanahnya terluas Bu, keuntungannya dengan tanah luas itu nanti bisa Ibu bangun renov tambahan lagi. Kedua, bangunannya kita pakai bahan-bahan rumah pribadi kokoh, teman-teman. Jadi spek komersil dengan tembok dengan bata merah gitu kan, dengan genteng-genteng pejaten, tidak menggunakan spandek. Jadi kita punya bahan bangunan yang lebih paten, sehingga kalau ini lebih paten maka nanti kekuatan jangka panjangnya lebih aman ya, kokoh gitu kan, dan juga melambangkan kematangan, melambangkan kestabilan. Nah, selanjutnya harganya murah, terjangkau. Jadi teman-teman, kalau subsidi itu rumah subsidi dengan spek di bawah kita dengan tanah yang jauh lebih
kurang, lebih kecil, itu harganya kan 185 juta. Nah, kita itu dengan tanah yang lebih luas dari 20 meter lebih, dengan spek bangunan yang lebih tinggi dan lebih besar, itu cashnya kita hanya 190 juta mulainya, ya. Itu mulai hanya 195 juta. Jadi kita sangat-sangat pede lah untuk menjual cash ya, dan menjual kredit. Nah, selanjutnya untuk pembayarannya kita juga kasih kemudahan ya. Ini kekuatan kelebihan kita, itu kita kasih kemudahan. Konsumen bisa kredit langsung ke developer atau ke perusahaan tanpa lewat bank. Jadi tanpa BI checking, nah tanpa sita, tanpa denda. Maksudnya apa? Tanpa sita adalah kalaupun konsumen di tengah jalan tidak mampu melanjutkan pembayaran, nanti rumah tersebut akan kita jual ke pihak ketiga secara bersama-sama. Dengan uang DP yang sudah masuk akan dikembalikan dengan potongan berupa biaya broker yang sudah dibayar di depan dan biaya sewa kalaupun dia sudah menghuni, kan dengan biaya operasional. Beda dengan penyitaan bank. Kalau penyitaan bank kan itu tidak pakai kompromi, itu lebih kepada pelelangan, berapa yang laku dengan uang bank yang tersisa, itu tidak terlalu mementingkan berapa sisa uang konsumen. Nah, kita punya sedikit lebih rasa kekeluargaan dengan nanti penjualan itu kita jual bersama-sama dengan beberapa perjanjian yang tercantum di BPJB dan tanpa BI checking. Jadi buat mungkin yang sudah tidak lolos di bank juga kita bisa fasilitasi kredit langsung in-house ke developer ya. Nah, selanjutnya tanpa biaya administrasi. Kalau lewat KPR kita kan harus bayar administrasi ABC tambahan biaya. Di sini tanpa biaya administrasi. Selanjutnya pinggir jalan aspal. Jadi pinggir jalan langsung dapat aspal lingkungan ya. Nah, ini dekat fasilitas umum. Jadi teman-teman yang mau bersekolah nanti kan keluarga pembeli itu yang SMA 1 Selong, Kampus Muhammadiyah, Universitas Hamzah Wadi, Alfamart, Indomart juga dekat untuk berbelanja ya. Ke masjid besar, ke musola juga sudah kita fasilitasi ya. Nah, jadi ke pusat pemerintahan mungkin untuk yang PNS dan lain sebagainya. Ada juga dekat dengan taman wisata air. Jadi dekat di sana ada kolam jobong, ada kolam pengempok dan sebagainya untuk teman-teman yang mau refreshing mungkin di hari libur. Ya, dan jalannya besar, teman-teman, 5 meter ya. Jadi bisa berpapasan mobil besar. Nah, selanjutnya pembayarannya tenornya bisa sampai 4 tahun untuk kredit tanpa banknya, memudahkan. Nah, nanti di suatu waktu kita kasih free furniture atau isi rumah sehingga konsumen hanya tinggal masuk. Kita kasih kasurnya, kompor, lemari dan lain sebagainya. Sumber air juga banyak sekali teman-teman di lokasi kita, jadi tidak takut kekeringan lah. Ini bisa jadi kelebihan karena beberapa perumahan juga ada yang mengalami kekeringan karena kondisi geografis wilayahnya. Di tempat kita, Tenang Jiwa Residence, itu airnya banyak banget. Dengan suasananya masih asri ya teman-teman. Nah, selanjutnya weakness. Jadi kelemahannya untuk proyek kita itu adalah ini sedikit masuk kampung ya. Bukan di jalan utama besar begitu. Cuman walaupun masuk kampung, kelebihannya tetap jalannya aspal. Dan juga ya tentu lebih enak, tenang kan. Ketimbang misalkan di jalan utama itu kan biasa orang kebut-kebutan. Kita istirahat juga mungkin bisa kurang kondusif. Ada bagian akses jalan yang mobil tidak bisa salipan. Maksudnya apa? Jadi saat setelah masuk dari jalan besar itu ada satu sedikit saja space di mana itu hanya akses satu mobil dan satu motor. Nah, itu tidak terlalu masalah karena kebetulan juga kompleks sekitar tidak banyak yang signifikan menggunakan mobil gitu yang berbarengan. Tapi kalau satu mobil akses jalan aspal ya aman semua. Nah, terus isu lingkungan kurang aman. Nah, itu udah zaman dahulu teman-teman. Nah, sekarang itu sudah sangat aman Kelayu ya. Dengan kebetulan dekat sama rumah kadusnya di sana tidak ada masalah. Nah, DP besar. Nah, kalau konsumen ada yang nanti mengkomplain ini Mas DP-nya besar, kredit lewat perusahaan. Kalau lewat bank kan bisa 10 juta terima kunci gitu kan. Nah, walaupun DP besar, itu teman-teman nanti kita kasih kemudahan bisa dicicil ya, DP-nya sampai 6 kali. Tenor itu 4 tahun ya. Nah, selanjutnya begini cara kita teman-teman untuk handling objection atau cara kita menjawab keberatan dari konsumen. Itu adalah kalau misalkan konsumennya bilang, ini Mas kok dia di sedikit jalan yang di depan itu kok nggak bisa nanti akses mobil ya, 2 mobil gitu bersalipan. Itu kita tinggal jawab aja, kebetulan Bu atau Pak di daerah kompleks ini itu nggak terlalu banyak yang pakai mobil sehingga kalaupun Ibu punya mobil itu nanti akan sangat jarang case-nya untuk bersalipan gitu kan. Yang kedua, dan juga DP-nya bisa diangsur 6 kali Bu. Jadi DP-nya yang besar itu bisa diangsur 6 kali ya. Nanti setelah DP lunas baru kita mulai bangunkan. Nah, sekarang juga sudah aman. Untuk lokasinya tidak pernah ada masalah. Baik dari segi keamanan
kerawanan dan sebagainya sudah aman ya. Dan kontur tanahnya sudah sangat kuat Bu, karena tidak pernah ditanamin ini sawah selama beberapa tahun, dijadikan lapangan bola. Nah inilah cara kita misalkan menjawab beberapa keberatan dari konsumen. Nah selanjutnya teman-teman, opportunity yang bisa didapatkan oleh konsumen itu kalau mereka membeli di proyek Tenang Jiwa Residence itu adalah nanti kita akan kasih komisi berupa referral. Kalau misalkan orang yang sudah beli di proyek itu merekomendasikan ke temannya atau ke orang lain untuk membeli juga. Sama seperti agen akan kita kasih komisi juga seperti itu. Yang kedua, kenaikan nilai investasi yang bagus. Jadi lokasi kita teman-teman itu merupakan lokasi yang prime. Jadi masih beberapa sisa tanah itu ya yang akan dikembangkan, sehingga sekarang saat awal proyek harganya masih harga promo. Nanti seiring dengan berjalannya waktu harganya akan naik 2-3 kali lipat, investasi yang menaikkan kekayaan ya. Selanjutnya perluasan wilayah perumahan, tanah belakang luas. Jadi insya Allah nanti kita akan perluas untuk perumahannya, itu juga akan mempengaruhi harga aset dari yang dibeli oleh konsumen. Threat, nah ancamannya adalah pembangunan rumah subsidi di sekitar lokasi perumahan, tapi insya Allah nggak akan ada yang mau rumah subsidi sejauh ini ya. Nah teman-teman, alur transaksi, jadi alur transaksi nanti dari konsumen itu adalah pertama kan konsumen booking nih, booking unit yang cocok dengan setelah dia survei lokasi. Kedua, maka dia bisa DP awal, apakah DP awalnya langsung full atau DP awalnya mau dikredit. Kalau DP awal langsung full maka nanti kita bisa langsung untuk mulai membangunkan, ataupun kalau belum lengkap nggak apa-apa, bisa dicicil. Nah setelah dia DP maka nanti kita akan lanjut dengan PPJB atau legalisir di notaris ya. Kita buat perjanjian pengikatan jual beli. Nah selanjutnya pembangunan dimulai setelah nanti kita checking dengan konsumen kalaupun ada permintaan khusus untuk denahnya. Selanjutnya setelah pembangunan selesai, setelah pembangunan kelar gitu kan, baru kita bisa BAST atau berita acara serah terima. Nah setelah itu nanti angsuran dimulai setelah DP awal berjalan, setelah PPJB besoknya langsung berjalan untuk angsuran ya. Nah untuk spesifikasi bahan bangunan teman-teman, ini juga salah satu kekuatan kelebihan kita pakai spek komersil ya. Bata merah, batu kali pondasi, genteng pejaten, itu bikin rumah jadi lebih adem kan. Bata merah bikin rumah tuh jadi jauh lebih kuat dibanding bataku kan. Kayu bajur juga itu, kita tidak pakai kayu biasa tapi kayu bajur yang kuat. Nah itu cat propan keramik tipe 40-40, plafonnya kalsibot, listrik 900 kWh teman-teman. Airnya pakai sumur bor komunal, nantinya dengan opsi juga bisa nanti PDAM seperti itu. Nah jadi teman-teman, gimmicknya nanti ini beberapa waktu kita akan kasih promo gratis isi rumah, tinggal bawa diri aja. Jadi maksudnya adalah nanti konsumen bisa dapat promo untuk gratis isi rumah, kasur, kompor gitu kan, lemari dan lain sebagainya. Cuman ini tidak berlaku sepanjang waktu teman-teman. Ini nanti akan kita adakan promonya di beberapa bulan atau momentum tertentu. Bisa juga nanti promonya lain, misal gratis emas batangan, gratis paket tour, gratis motor listrik dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman ya. Itu gimmick nanti akan kita pakai. Nah teman-teman, untuk serah terima bangunan itu kapan? Jadi kan konsepnya untuk rumah komersil kita adalah rumah siap bangun. Nah sehingga rumah siap bangun kelebihannya adalah konsumen bisa merequest bentuk bangunan dalamnya ya, request danahnya. Mungkin kalau ada tambahan, itu enaknya rumah siap bangun. Nah untuk serah terimanya kita akan serah terimakan di angka 4-6 bulan teman-teman ya, 4-6 bulan setelah DP lunas. Nah rumahnya mulai dibangun nanti saat DP-nya lunas. Misalkan kalau konsumennya langsung DP full di awal, ya langsung kita mulai. Kalaupun DP-nya konsumen mau angsur dulu, nanti akan kita bangun setelah angsurannya selesai. Untuk DP-nya langsung kita akan bangun ya. Nah, seperti itu. Apakah bisa desain sendiri? Jadi konsumen teman-teman itu tidak bisa menggunakan desain pribadinya. Karena agar menciptakan keselarasan di semua unit, itu tidak bisa diubah bentuk depannya. Bisa diubah kalau untuk bentuk dalam atau danah rumahnya ya. Nah, pasatnya harus sama. Selanjutnya, itu kontur tanahnya bagaimana? Nah, kebetulan walaupun dia bekas sawah, tapi itu nggak pernah ditanamkan, jadi udah sangat kering. Dan juga itu dijadikan lapangan bola, jadi sangat-sangat aman. Ditambahkan diuruk juga nanti sama konsumen begitu kan, untuk masing-masing. Nah terakhir, untuk air sungai itu juga sudah aman teman-teman. Ini hanya parit kecil ya, jadi tidak ada masalah untuk itu selama ini. Selanjutnya komisi bagaimana? Nah komisi itu untuk teman-teman seperti ini aturannya. Akan kita kasih komisinya bisa dari range 2-3%, 2,5% dari harga total.
Nah, jadi contoh teman-teman menjual unit rumah seharga 300 juta. Kalau itu 3%-nya misalkan, itu kan atau 2,5%-nya, maka itu bisa jadi di sekitar range 7,5 sampai 9 juta begitu. Nah, nanti bisa aja kita naikkan untuk komisinya tergantung momentum-momentum. Oke, misal hari Merdeka nih, yuk teman-teman jualan khusus hari kemerdekaan bulan Agustus, kita kasih komisi lebih tinggi 3%. Nah, seperti itu. Gimana cara pembagiannya gitu? Kalau misalkan konsumen teman-teman cash itu membayar cash langsung misal 200 juta, komisinya langsung kita kasih full tuh 2,5%. Berarti berapa? 2,5%-nya sekitar 5 berapa tuh jadinya? 200 juta berarti kalau 2,5% itu maka di sekitar 5,5 juta atau 6 juta gitu kan. Itu full kita kasih. Kalau kredit gimana Mas Ongki? Nah, kalau kredit nanti saat konsumen awal DP itu akan saya kasih teman-teman komisinya 50% ya. Sisanya nanti akan kita lunasi 4 kali saat angsuran mulai berjalan. Nah, price listnya gimana? Price listnya untuk penjualan unit rumah di proyek Tenang Jiwa Residence itu mulai dari 195 juta teman-teman untuk cashnya, tergantung letak titiknya. Kalau di depan biasanya lebih mahal ya. Mulai dari 195, kalau kreditnya itu total kredit sampai 4 tahun itu nanti bisa mulai dari 245 juta sampai 270. Itu juga bisa berubah tergantung nanti dari kondisi progres gitu ya. Nah, teman-teman sehabis mengikuti pelatihan untuk product knowledge ini, silahkan teman-teman nanti bisa nonton tutorial selanjutnya bagaimana cara beriklan gratis di Facebook Marketplace ya. Itu nanti silahkan diklik link satunya lagi. Nah, agar teman-teman bisa langsung mulai action praktik agar hasilnya lebih cepat kita bisa lihat ya. Kedua, teman-teman nanti bisa juga nonton video selanjutnya untuk gimana cara setting WA bisnis. Nah, WA bisnis itu perlu kita setting teman-teman untuk mengefektifkan ya. WhatsApp yang kita pakai itu misalkan kita buat dan nanti list pembeda konsumen yang serius, konsumen mana yang mau booking, konsumen mana yang sudah selesai transaksi agar punya pembeda masing-masing. Kita juga bisa menaruhkan nanti dengan WA bisnis itu balas chat otomatis agar memudahkan kita. Kita bisa buat pintasan chat gitu kan. Misalkan kalimat yang berulang-ulang gitu di follow up itu kita bisa langsung dengan pintasan itu kita tidak perlu mengetik dari awal. Nah, selanjutnya ketiga, kita bisa memahami, kita baca ulang, kita betul-betul renungi, kita resapi materi product knowledge ini. Bisa tonton ulang terus video ini, baca slide-nya gitu. Dan keempat, nanti teman-teman satu waktu kita akan survei lokasi secepatnya agar teman-teman juga bisa punya soul ya. Kita punya keyakinan yang lebih tinggi setelah kita lihat langsung secara pribadi ya, teman-teman. Itu praktiknya. Dan selanjutnya teman-teman, untuk catatan khusus ya. Nah, gimana untuk jadi di sisa tanah konsumen yang di depan itu sama sisa tanah di belakang itu nanti tidak termasuk dalam tanggungan developer atau pengembang, itu termasuk dalam uruk yang diuruk oleh konsumen atau pengeluaran mandiri atau pribadi. Nah, kedua, jembatan juga kan ada parit kecil di depan, itu juga nanti difasilitasi developer hanya jembatan kecil yang akses motor. Nah, kalaupun konsumen mau memperbesar itu merupakan bagian dari tanggungan konsumen pribadi ya. Nah, kalaupun konsumen juga ini mau request denahnya berbeda atau ada tambahan, misal ruang dapurnya bangun di luar gitu, nggak di dalam, nah itu bisa di request, tapi tidak bisa mengubah fasad atau tampilan depannya atau desain depannya seperti itu. Nah, nanti kalaupun perubahannya signifikan, ada tambahan biaya khusus setelah didiskusikan dengan arsitek kami dan kontraktor seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambaran dari product knowledge atau pembekalan produk dari proyek Tenang Jiwa Residence, dan yang tadi pertama pondasi dari industri properti. Ya, sekian inilah pelatihan kita. Silahkan teman-teman bisa tonton berulang-ulang agar lebih nancep, baca slide-nya berulang-ulang. Kalaupun ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan lewat WA ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti sesi pelatihan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.